Halo, selamat datang Bapak Ibu Guru Pembelajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana alternatif mengajarkan SIG kepada siswa dengan menggunakan aplikasi online Photopia. Bagi Bapak Ibu yang mengajar SIG, mungkin kita tahu ada banyak kendala dalam pembelajaran SIG atau Sistem Informasi Geografis, seperti tidak adanya komputer, tidak adanya aplikasi, dan lain-lain. Ketika tidak ada aplikasi, maka kita bisa menggunakan alternatif Photopia ini. Namun, tetap harus menggunakan komputer atau laptop. Kita langsung saja, di sini bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba, silakan dibuka photopia.com, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Sebelum kita membuat peta menggunakan Photopia, kita harus menyiapkan beberapa berkas atau bahan untuk data pembuatan peta. Pertama, data tentang hasil pertanian di kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci. Di sini ada petsai, tomat, dan bawang putih. Untuk melengkapi simbol, saya sudah menyiapkan gambar petsai, gambar bawang putih, dan juga gambar tomat. Selanjutnya, untuk peta, saya sudah menyiapkan peta buta Kabupaten Kerinci sebagai dasar pembuatan peta. Baik, kita kembali ke aplikasi. Pertama, kita harus membuat new project atau project baru. Di sini kita bisa memilih sesuai dengan bentuk peta yang akan kita buat. Karena saya akan menggunakan peta Kerinci yang portrait, maka saya akan mengambil A4 saja. Kemudian kita ambil create. Baik, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita sesuaikan di sini zoom untuk mengepaskan. Kemudian petanya bisa kita ambil dari peta tadi. Kita tarik saja petanya ke halaman Photopia tadi. Gambarnya sudah muncul. Kemudian peta tersebut kita sesuaikan. Kemudian kita ambil ukuran sesuai dengan kebutuhan kita. Sebenarnya aplikasi Photopia ini mirip dengan Photoshop, tapi saya tidak menyarankan untuk menggunakan Photoshop karena ya rata-rata bajakan ya, dan kita tidak mau mengajarkan siswa kita memakai aplikasi bajakan. Maka saya lebih memilih Photopia yang gratis, online yang gratis. Petanya sudah siap, kita checklist. Jika sudah seperti ini, kita melihat di sini ada background, itu latarnya latar putih. Kemudian ini ada peta. Selanjutnya kita ingin membuat peta kita sendiri berdasarkan data yang sudah ada. Maka kita ambil new layer di sini, kita klik, maka akan muncul layer 1. Kita zoom sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk mendeliniasi garis, maka kita ambil brush tool. Kemudian kita bisa mengajak siswa untuk menggambar peta. Sebelumnya di sini adalah warna, biasanya batas warna hitam, maka kita ambil warna hitam. Untuk ketebalan bisa diambil di sini. Semakin besar angkanya semakin tebal. Kita perkirakan sesuai kebutuhan. Misalkan di sini saya ambil 44 ukurannya, maka tinggal kita gambar. Kalau kita lihat memang ini gambarnya agak kasar atau tidak terlalu sesuai karena kita ingin mempercepat. Memang di Photopia ini mungkin garisnya tidak akan terlalu tepat, tapi tergantung ketelitian. Kalau siswa kita teliti, maka bisa dengan lebih baik. Selanjutnya, kita akan membuat garis batas kecamatan lebih kecil. Penggunaan Photopia ini tentunya sangat terbatas dibandingkan dengan aplikasi sistem informasi geografis seperti ArcGIS atau aplikasi lain. Jadi tidak ada seperti garis putus-putus untuk batas wilayah. Karena penggunaan Photopia ini sifatnya adalah membiasakan siswa untuk menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis digital, pemetaan berbasis digital. Baik, kita anggap itu kecamatan kita pada hari ini sebagai contoh saja. Di sini ada tanda mata, itu kita bisa menghilangkan untuk mengecek peta kita sudah cukup bagus atau tidak. Kita anggap sebanyak ini. Sebenarnya kecamatan di Kerinci itu ada banyak ya. Di sini ada 16 kecamatan, tapi kita cukup beberapa saja sebagai contoh pembuatan. Kemudian jika sudah selesai, maka kita membuat nama kecamatan. Misalkan di sini yang pertama kecamatan
Gunung Kerinci. Ini kan terlalu kecil di sini. Bisa kita perbesar dan klik Ctrl A. Dan kita perbesar gambarnya sesuai dengan ukuran peta. Mungkin 50 cukup. Itu Kecamatan Gunung Kerinci. Kalau sudah, jangan lupa checklist. Kemudian dari Gunung Kerinci ini kita kopikan, duplicate layer, kemudian kita pindahkan di sini. Namanya klik 2 kali, tulis ini Kecamatan Kayu Aro namanya. Oke. Kalau tulisannya nggak jelas, kita cek lagi dengan menghilangkan peta. Oke. Kurang ya. Kecamatan Kayu Aro. Kita duplikat lagi. Baik, kita anggap ini sudah selesai karena kecamatannya ada lebih banyak. Tapi sebagai contoh ini. Kemudian jangan lupa kita buat judul. Persebaran hasil pertanian Kabupaten Kerinci. Selanjutnya, kita sudah punya peta, kita tinggal memasukkan data. Kita ambil layer baru, kita masukkan simbol-simbol tadi sesuai dengan data yang ada. Misalkan kita mulai dari petsai. Petsai yang ada di Kecamatan Keliling Danau dan Danau Kerinci. Maka kita masukkan gambar petsai tadi, sama seperti yang tadi kita tarik. Jangan dilepas dulu. Arahkan ke peta tadi. Oke, kalau sudah muncul baru kita masukkan. Kemudian kita perkecil, kita sesuaikan. Petsai ada di Keliling Danau. Kemudian ada di mana lagi? Kita duplikat. Ada di Kayu Aro, kita arahkan ke Kayu Aro. Kemudian duplikat lagi, kita arahkan ke Gunung Tujuh. Ada Gunung Tujuh di sini. Selanjutnya kita arahkan ke Kayu Aro Barat, ini kecamatan baru. Kita anggap saja ada 3 kecamatan. Kemudian tomat ada di Gunung Raya, maka kita masukkan tomat tadi yang sudah kita download. Pertama ada di Gunung Raya, di Bukit Kerman ya, ada pemekaran. Kemudian ada di Batang Merangin. Gambar tadi kita copy, duplikat lagi, masukkan ke Batang Merangin. Selanjutnya ada di Air Hangat misalkan. Kita duplikat, masukkan ke Air Hangat. Selanjutnya ada di Sula. Ini kita anggap ini saja yang ada dalam gambar. Kemudian barulah kita buat warna-warna mungkin. Jangan lupa diklik yang paling bawah, kita ambil new layer supaya warnanya tidak menghalangi tulisan dan gambar yang sudah ada. Kita ambil di sini, klik kanan gradient tool, kemudian ambil paint bucket. Ini ada banyak warna, bisa kita ambil sesuai dengan kebutuhan. Nggak ambil yang bagian peta, kemudian kita warnai Kayu Aro, misalkan warna biru. Kemudian apa lagi? Warna pink, misalkan Gunung Tujuh, warna pink. Selanjutnya kita ingin membuat legenda. Membuat legenda cukup dengan mengcopy warna tadi ke dalam kotak seperti ini. Ini sebagai contoh saya ambil beberapa. Pertama layernya kita buat layer baru untuk legenda. Kita ubah namanya sini. Kemudian kita akan membuat legenda dari simbol-simbol tadi. Cukup kita ambil salah satu simbol, misalkan tomat ini. Tomat, klik kanan, ambil tomat. Kemudian di sebelah kanan ini kita duplikat. Kemudian cabbage kita duplikat. Kemudian kita ambil di sini misalkan tomat. Untuk ukuran kita sesuaikan saja.
Kita harus ingat setiap posisi ini akan mempengaruhi mana yang di atas, mana yang di bawah. Semakin ke bawah maka dia akan semakin bawah pula di dalam gambar. Kurang lebih seperti ini legendanya. Jadi siswa bisa membuat peta menggunakan aplikasi Photopea sebagai alternatif dari aplikasi SIG. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Tentunya kesempurnaan peta harus dilakukan lebih teliti lagi. Apa yang saya lakukan di sini hanya memberikan gambaran dan petunjuk bagaimana memanfaatkan Photopea untuk membuat peta sebagai alternatif dalam aplikasi SIG. Sekian video yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.